Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kita ketemu lagi pada video ini dalam durasi pendek. Insya Allah kita akan bahas mengenai API Web Service. Apa itu API? Singkatan dari Application Programming Interface. Insya Allah dalam durasi singkat kita akan bedah dari beberapa sumber yang sangat kredibel. Saya mengambil materi ini dari buku yang yang valid bisa diacu sebagai proses akademis. Silakan nanti dicek, saya cantumkan kreditnya di dalam slide presentasi berikut. Nah, teman-teman semua, mengapa API itu sangat populer di dalam dunia programming belakangan ini? Ya, kita tahu eh, apa yang terjadi di balik layar ketika teman-teman memesan sebuah makanan melalui GrabFood ataupun GoFood atau belanja melalui Tokopedia atau berinteraksi dengan hampir semua aplikasi mobile yang itu bisa juga dibuka dari web apps, itu semua tidak akan lepas dari yang namanya API. Nah, teman-teman, API itu sebenarnya adalah sebuah um, varian produk atau sebuah teknologi yang bisa menjembatani antara server dengan client apps. Nah, sangat populer sekali. Hampir di semua aplikasi sekarang itu dilengkapi dengan API. Nah, API itulah sebagai jembatan yang menghubungkan dari beberapa resources. Ya, resources ini bisa data, bisa cloud storage, bisa third library, bisa integrasi dengan sistem yang lain, dan semuanya bisa menyatu dalam sebuah sistem yang kompleks. Itu gambaran umum tentang API. Bagaimana cara kerjanya? Nah, prinsipnya sederhana teman-teman. Tidak mungkin kita ketika membuat sebuah aplikasi, let's say aplikasi desktop, ya, tidak mungkin kita bisa langsung mengakses data itu mentah ke server. Kita langsung melakukan query, select, bintang, from, tabel sesuatu dari aplikasi klien. Itu mustahil dilakukan. Dan kalaupun bisa itu sangat bahaya. Nah, that's why perlu dikasih sebuah jembatan yang menghubungkan antara database dengan aplikasi yang kita buat, aplikasi desktop. Jembatan itulah yang disebut sebagai API. Ilustrasinya seperti yang ada di dalam layar HP atau layar kaca Anda. Nah, teman-teman semua, bagaimana cara kerjanya? Ini, saya sampaikan komparasinya supaya jelas ya, supaya mudah dimengerti. REST API itu mengandung sebuah mekanisme request dan respon. Jadi setiap kita melakukan, misalnya nih, kita mau login gitu, kita melakukan request ke server dengan mengirimkan sebuah data, kemudian server akan melakukan respon. Tentu di server sana ada logic-logic yang mungkin cek apakah username-nya sudah ada atau belum dan seterusnya. Ketika kita mau pesen Gojek ya, itu juga kita request, kita mau ke titik sekian, mau dari location sekian menuju ke location itu, kita kirim ke server, kemudian di server akan melakukan sebuah logic dan responnya akan dikembalikan ke kita. Kemudian kita olah lagi, oh ada driver terdekat dan seterusnya. Berbeda dengan streaming API, teman-teman. Jadi ini ada dua di layar kaca Anda, ada dua macam API. Yang satu REST API itu setiap kita mau ngambil data itu harus request dulu. Syaratnya permisi dulu. Permisi saya mau ngambil data ke server. Kemudian server akan memberikan jawaban. Begitu seterusnya. Setiap kali mengambil data akan melakukan request. Berbeda dengan mekanisme streaming. Streaming itu sekali kita uh, open, sekali kita request terus gitu, kemudian server akan mengenali, dan sepanjang koneksinya masih terbuka, server akan melakukan streaming, mengirim data. Itu yang terjadi di aplikasi-aplikasi streaming, termasuk juga chatting. Mustahil kalau misalnya Anda membuat sebuah aplikasi chatting dan di situ setiap kita mengetik satu karakter, lawan chatting kita akan mengetahui is typing. Itu mustahil dilakukan dengan REST API. Masa iya kita melakukan request server bertubi-tubi, itu justru membahayakan server. Makanya menggunakan mekanisme streaming, atau kalau dalam dunia chatting itu dikenal dengan istilah bisa pakai WebSocket.
Nanti protokolnya sendiri. Kalau REST API kita banyak menggunakan protokolnya HTTP. Oke, kembali ke masalah REST API. Sekali lagi saya tekankan bahwa REST API itu mengandung unsur request respon, request respon. Begitu seterusnya. Setiap kita mengambil data pasti akan melakukan request. Kemudian akan mendapatkan respons dari server. Responnya itu macam-macam. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Nah, teman-teman, ada beberapa company itu mentreatment API ini sebagai produk yang memiliki value bisnis. Misalnya OpenWither. Kita bisa mengakses public API-nya, kemudian menggunakan API ini kita bisa membuat custom application. Kita bisa membuat aplikasi sendiri baik desktop, web maupun mobile. Kemudian datanya kita ambil dari OpenWither. Syaratnya kita hanya memiliki akses ke API-nya. Begitupun dengan Twitter, Facebook, dan Instagram. That's why kenapa di Play Store itu ada berbagai macam varian aplikasi yang lain yang tidak resmi dari company ini, tapi memiliki fitur-fitur tambahannya. Begitupun ketika kita mau menggunakan datanya Twitter untuk melakukan analitik, kita tidak perlu melakukan semacam apa ya, mengambil data. Kita hanya perlu mengakses API-nya, ya. Kita perlu mengakses API-nya, kemudian kita akan mendapatkan semua datanya, pure datanya, tidak menggunakan campur-campuran dengan HTML. Itulah keunggulannya API. Nah, API itu sebaiknya memang ditreatment sebagai produk yang mandiri. Ya, meskipun nanti tergantung dengan goals-nya juga, tergantung dengan visi company-nya. Di layar ini kita mengibaratkan sebuah API itu seharusnya bisa ditreatment seperti mobil Formula One, yang mana di situ setiap mobil itu komponennya rapidly replaceable. Jadi per bagian itu bisa mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian secara continuous bisa dilakukan testing. Di dalamnya juga built-in analytics-nya. Kemudian komponen-komponennya bisa di-upgrade, full control. Kemudian yang pasti adalah clearly documented. Karena API ini nanti akan dikonsum atau akan digunakan bisa oleh developer atau oleh klien. Klien itu dalam arti partner bisnis yang lain. Nah, teman-teman, di layar kaca Anda bisa menyaksikan contoh HTTP request. Kalau kita menggunakan web browser, kamu bisa ketika mengakses aplikasi apapun, kamu bisa klik kanan, kemudian dilihat developer tools-nya, Open Console. Di situ akan terbuka jelas di browser itu dia request apa, kemudian mendapatkan respon apa. Ya. Berikut ini contoh HTTP request, yang mana HTTP request itu sebenarnya intinya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama request verb-nya atau metodenya, apakah post, update, delete, dan seterusnya. Kemudian ada endpoint-nya, kalau di sini disebut sebagai URL, endpoint-nya https twitter.com/API dan seterusnya. Kemudian ada request header. Request header itu kalau dalam layar ini seperti yang di garis merah, di lingkaran merah. Di situ terdapat informasi tambahan, metadata atau apapun itu yang berguna untuk analitik. Misalnya kita mau akses aplikasi ini dari mobile, maka headernya dikasih flag atau dikasih tanda request from mobile. Nanti kalau di request dari Safari dikasih tanda request from Safari dan seterusnya, sehingga nanti di server dia akan bisa menganalitik, oh yang mengakses URL ini kebanyakan dari mobile atau dari web browser. Kemudian ada request body. Request body ini boleh empty, sifatnya opsional. Di dalamnya bisa mengandung informasi tambahan jika kita akan melakukan request. Berikutnya spesifik mengenai HTTP verb. Pada intinya terdiri dari 4 ini yang paling sering
gunakan. Yang pertama get, biasanya untuk retrieve data atau ngambil data. Kemudian post, biasanya untuk nge-create sesuatu yang baru, insert ya. Kemudian put, biasanya untuk melakukan editing. Dan delete, pasti sesuai dengan namanya, digunakan untuk melakukan penghapusan data. Ini ada contoh pembuatan URL yang kurang pas, yang kurang baik, di mana secara secara strukturnya ini kurang bagus. Kenapa? Karena yang pertama tidak ada versioningnya, yang kedua di setiap endpoint itu bukan tapi dia sifatnya apa ya? Untuk menambahkan employee di situ harus create endpoint add new employee. Untuk update harus create update employee. Delete bikin baru lagi delete employee dan seterusnya. Itu kurang bagus secara struktur. Nah, contoh yang bagus bagaimana? Contoh yang bagus Anda bisa menyaksikan di layar berikut. Jadi satu URL ya, satu format URL itu bisa digunakan metode yang berbeda. Misalnya di baris kedua dan baris ketiga ya, baris kedua dan baris keempat. mystartup.com garis miring V1 companies garis miring 34 yang baris kedua itu untuk ngambil data companies dengan ID 34. Dengan URL yang sama, kita bisa menggunakan metode yang berbeda. Di baris 4 itu metodenya delete, sehingga fungsinya akan berbeda. Ya, meskipun URL-nya sama, melainkan kalau metodenya berbeda, itu fungsinya juga akan berbeda. Kemudian Anda bisa menyaksikan bagaimana struktur ini sangat bagus karena di situ ada mekanisme versioningnya di baris kedua dan baris ketiga. Silakan perhatikan baris kedua dan baris ketiga. V1 versi 1 companies slash 34. Di situ menampilkan untuk mengambil data companies dengan ID 34 di versi pertama. Bisa jadi aplikasinya berkembang, bisnisnya berkembang, kemudian format datanya itu juga bertambah atau berubah. Maka supaya aplikasi yang lama tetap bisa jalan, maka dibuatlah versi yang kedua sehingga aplikasi yang versi baru aksesnya nembaknya di versi kedua. Begitu terusnya metode post dan put juga bisa digunakan untuk format berikut ini. Silakan dicermati bagaimana menggunakan URL yang baik dan benar. Berikutnya, responnya. Ini tadi sebelumnya kita ngomongin tentang requestnya, sekarang server akan memberikan jawaban. Nah, jawaban itu formatnya tergantung kita minta apa. Bisa minta XML atau bisa menggunakan JSON. Nah, di layar ini saya menampilkan format data JSON sebagai respon. Kenapa JSON? Karena JSON dianggap memiliki banyak kelebihan, terutama dari sisi readability, ya. Kemudahan dibaca oleh developer, oleh orang. Sangat mudah dipahami, sangat mudah dibaca karena di sini formatnya key value. Ya, sekali lagi formatnya di sini key dan value. Objek itu dibungkus dengan sebuah tanda kurung kurawal. Jadi kalau Anda menemukan kurung kurawal itu ada open kurung kurawal, kemudian ada tutupnya kurung kurawal, itu artinya satu objek. Nah, di dalam satu objek itu bisa mengandung banyak key value, seperti contohnya squad name, superhero squad. Itu dengan format name dan di dalamnya ada string. Kalau kita melompat ke baris ketiga, kita kasih value key, kemudian value-nya 2016, itu adalah number. Kemudian kalau kita melompat lagi ke powers, ke key powers, di situ di dalamnya ada koleksi string yang mana itu adalah sebuah array. Jadi objeknya JSON itu bisa berupa array. Cara menggunakan array dengan kurung siku. Selain JSON respon, tentunya sebuah RESTful API juga memiliki status. Ini yang paling sering kamu temukan kalau kamu request sebuah web kemudian returnnya 404. Sebenarnya apa sih itu? Atau kadang kamu menemukan internal server 500.
itu sebenarnya adalah kode yang disepakati secara internasional, kode standar internasional untuk memberikan pengetahuan kepada semua developer kalau returnnya nomor sekian, artinya requestnya berhasil, atau kembaliannya misalnya kita insert insert sebuah nama ke dalam API, ke dalam server, kemudian returnnya 201, oke, berarti berhasil di create. Begitu juga kalau misalnya ternyata kita harusnya login dulu, tapi ternyata kita tidak melakukan login sehingga kita tidak memiliki akses. Maka di situ returnnya adalah 401, unauthorized. Kemudian bisa juga forbidden 403, seandainya endpointnya sudah tidak tersedia, maka biasanya kita akan mendapatkan 404 atau not found. Dan ini masih banyak sekali respon code yang tidak saya tampilkan. Ini hanya beberapa saja yang sering digunakan. Ini belum yang format 500. 500 itu kalau misalnya ada internal error atau database-nya drop atau down atau apapun, itu bisa dikembalikan dengan kode 500. Jadi tidak sembarangan kode, angka-angka yang kalian temukan ketika mengakses browsing itu mengandung makna. Kurang lebih demikian. Semoga informasi sedikit ini bisa menambah wawasan. Hanya kulitnya saja, silakan dieksplorasi lebih dalam lagi mengenai RESTful API. Ya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di komen, silahkan dibagikan ke teman-temannya. Tapi kalau tidak bermanfaat, jangan di subscribe karena akan um, bisa jadi sampah di timeline Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.